Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Di dalam pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan mengijazahkan sebuah suratan. Suratan ini adalah suratan yang kalian hafal, yaitu surat Al-Ikhlas. Di sini akan saya ijazahkan surat Al-Ikhlas ini untuk kalian yang ingin mendalami ilmu metafisika, karena surat dari Al-Ikhlas ini jika kita sudah kuasai ataupun ditebus dengan tirakat ataupun dengan zikir, akan berguna untuk segala bidang hajat kalian. Hajat untuk menarik benda pusaka, untuk pengobatan, untuk menarik rezeki, untuk menarik apapun. Tetapi jika surat Al-Ikhlas ini sudah kalian tebus, nah di sini akan saya bahas mengenai tata cara untuk menebus ataupun menyatukan surat Al-Ikhlas ini dengan diri kita. Apakah kalau kita cukup membaca saja, apakah itu ada efek? Ada efeknya, tetapi kecil. Beda sama kalau ayatan ini sudah kita tebus dengan tirakat ataupun dengan zikir, tetapi di sini ada tata caranya. Ya, jadi kalian harus benar-benar bisa memahami, ya, benar-benar bisa mengerti. Karena surat Al-Ikhlas ini ada tata caranya untuk disatukan dengan diri kita, biar kedepannya nanti bermanfaat untuk menarik dalam segala bidang hajat kalian, ya. Untuk dalam dunia seputar metafisika pun bisa, untuk menarik energi, untuk menarik benda pusaka, untuk menarik rizki, ya. Jadi surat Al-Ikhlas ini dominan untuk menarik, ya pemirsa, untuk menarik. Jadi di sini akan saya bahas, akan saya paparkan bagaimana caranya untuk menyelaraskan ataupun menyatukan surat Al-Ikhlas ini dengan diri kita. Pertama-tama kalian mandi besar terlebih dahulu. Ini untuk kalian yang tidak berpuasa ataupun yang tidak bisa berpuasa juga tidak apa-apa. Mau ditebus dengan berpuasa juga lebih bagus. Di sini yang akan saya bahas yang tidak ditebus dengan berpuasa. Pertama-tama kalian mandi besar terlebih dahulu. Mandi besar dimulai jam 12 malam. Nah, sesudah itu kalian sholat hajat 2 rakaat. Ya, sehabis kalian sholat hajat 2 rakaat, kalian sediakan air putih 1 gelas. Ya, ingat ini untuk kalian yang tidak bisa berpuasa. Ya, sini akan saya ajarkan untuk yang tidak berpuasa. Kalau sudah disiapkan air putih 1 gelas, dicampurin sama garam sedikit saja air putih yang di dalam gelas tersebut, sama ditetesin sama minyak wangi sedikit, ya, minyak wangi yang 0 alkohol, entah itu minyak misik, cendana, jafaron, yang penting non alkohol. Tetesin aja sedikit buat syarat. Nah, sehabis itu kalian membaca surat Al-Ikhlas. Ya, sebelum kalian membaca surat Al-Ikhlas, kalian hadroh
terlebih dahulu sama yang punya surat Al-Ikhlas ini. Ya, ini yang harus kalian pahami. Kalian hadroh kirim Fatihah kepada penjaga dari surat Al-Ikhlas ini. Penjaga dari surat Al-Ikhlas ini adalah ada 3 para syekh dan 4 para malaikat. Ya, 3 para syekh dan 4 para malaikat, yang dimana 3 para syekh dan 4 para malaikat itu adalah penjaga dari surat Al-Ikhlas ini. Nanti untuk 3 para syekh dan 4 para malaikat mungkin sudah saya paparkan di video saya yang sebelumnya. Tetapi nanti untuk kalian yang belum paham, untuk 3 para syekh dan 4 para malaikat ini akan saya cantumkan di deskripsi video saya. Biar kalian catat ya, biar kalian tahu. Nah, jika kalian sudah hadroh kirim Fatihah kepada 3 para syekh dan 4 para malaikat tersebut, baru kalian mewiridkan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Ya, ingat, mewiridkan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Jika sudah mewiridkan surat Al-Ikhlas ini 1000 kali, lalu kalian meminta hajat, meminta wasilah dan minta karomahnya dari surat Al-Ikhlas ini untuk disatukan ke dalam diri kita. Ya. Lalu hembuskan ke air putih yang sudah kalian campurkan garam sedikit sama minyak wangi sedikit. Tiupkan ke air tersebut, lalu minum buat kalian. Ya, diminum sama kalian. Diminum, kalau sudah diminum, nanti untuk hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-40 itu air putih biasa yang kita hadapkan sewaktu kita zikir surat Al-Ikhlas ini. Tetapi ingat, sebelum kalian zikir dengan surat Al-Ikhlas ini, kalian hadroh terlebih dahulu, ditujukan kepada 3 para syekh dan 4 para malaikat. Ya. Hari pertama itu pakai air garam sedikit ya, garamnya jangan banyak-banyak, sama minyak wangi sedikit saja yang dicampurkan ke air. Nanti untuk hari kedua sampai hari ke-40 itu air biasa, air putih ya. Airnya terserah mau kalian kumpulin ataupun diminum. Lebih bagusnya diminum biar menyatu ke dalam diri kita. Ini untuk kalian yang tidak bisa berpuasa. Nah, kalau untuk yang berpuasa, ini jaraknya itu 21 hari. Ya, 21 hari. Jadi selisihnya itu sama yang tidak berpuasa itu sekitar 21 hari. Kalau yang tidak berpuasa itu 40 hari. Kalian mau pilih yang mana? Ya, tapi ingat, ini adalah sebuah patokan dari saya. Lebih bagusnya lagi, untuk kalian yang tidak bisa berpuasa, lebih bagusnya lagi dijadikan wirid harian seumur hidup kalian. Biar powernya kuat, powernya full. Ya, ini tata caranya untuk menguasai surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas ini bisa untuk putar giling, bisa untuk menarik rezeki, bisa untuk menarik gaib, bisa untuk menarik benda pusaka, bisa untuk menarik aura, bisa untuk menarik sukma. Ya. Jadi untuk kalian semua yang ingin mempelajarinya, silahkan mau dipelajari selama video ini masih bermanfaat untuk kalian. Di sini saya tidak menggurui, tapi di sini saya berbagi pengalaman mengenai ilmu seputar metafisika. Jadi tata caranya untuk menguasai surat Al-Ikhlas ini untuk kita satukan ke dalam diri kita, caranya ya seperti itu tadi. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berguna untuk kalian semua yang suka dalam hobi metafisika. Itu saja mungkin video saya di kesempatan pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya. Saya mohon dimaafkan.
Video akan saya lanjut di lain hari, di lain kesempatan. Dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.